Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Saya hormati Allah Subhanahu wa taala. Kita malam hari ini akan membahas tentang tema masjid karena semua sedang berencana membangun masjid. Semoga dimudahkan Allah SWT dan semoga diberkahi siapapun yang ikut membangunnya karena balasannya jelas bahwa siapa yang membangun masjid maka Allah bangunkan rumah di surga. Teman-teman dirahmati Allah SWT, berbicara tentang masjid ini tentu Al-Quranul Karim membicarakannya, hadis Nabi juga bicara, sejarah Islam kita akan lihat bagaimana prakteknya. Masjid, yang asli kata masjid, aslinya kan sebenarnya tempat sujud. Kata masjid, mim di depan itu menunjukkan tempat. Masjid. Sebenarnya kalau di masjid, teman-teman, kita tahu bahwa di masjid kan aktivitas kita bukan hanya sujud. Betul ya? Orang sholat saja isinya bukan hanya sujud. Sholat itu ada berdirinya, ada rukuknya, ada duduknya, ada sujudnya. Di dalamnya juga bukan hanya sujud. Di masjid juga bukan hanya rambut. Karenanya Nabi SAW ketika ada orang kisah Arab Badui yang kencing di pojok masjid itu, ya, antum tahu kisahnya? Namanya juga Arab Badui, datang dia, Nabi dan sahabat lagi berkumpul, dia ke pojok masjid, kemudian dia buang air kecil. Sahabat sudah mau marah, berdiri, kata Nabi, makanakum, kata Nabi, semua di tempat kalian, gak boleh bergerak. Kemudian kata Nabi SAW, begitu sudah selesai dia buang air kecilnya, Nabi perintahkan pada para sahabat, kata Nabi, tolong dibersihkan. Gitu ya, sahabat Masya Allah. Sudah dia marah nggak boleh, kan? Selesai disuruh bersihin pula. Gitu. Masya Allah. Itu selesai dia buang air kecil, dipanggil tuh Arab Badui. Jadi kalau sama Arab Badui itu perilaku Nabi tiba-tiba berubah kayak tadi tuh. Memang berhadapan dengan orang nggak berilmu, mau diapakan juga nggak ngerti. Nabi silahkan tuh sih. Kemudian Nabi katakan, innama hadzal masjid. Ini masjid. Masjid ini kata Nabi untuk sholat, untuk zikir, untuk tilawah. Ya, Nabi sebutkan fungsinya. Nah, disitulah dia tahu, dia paham bahwa ternyata tidak bisa untuk buang air kecil gitu ya. Jadi makanya Nabi juga tidak bilang, kamu kenapa buang air kecil, juga nggak gitu. Oh gimana, namanya orang nggak punya ilmu sama sekali. Karena diperlakukan dengan cara yang baik oleh Nabi dan dia tahu bahwa sahabat Nabi mukanya semua nggak enak gitu ya, maka dia berkata, si orang Badui ini mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ghairana. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, yang lain nggak usah. Jadi Masya Allah itu orang menjengkelkannya ya. Sudah kencing salah di situ, doa juga salah juga, menjengkelkan. Akhirnya tapi Nabi juga tidak marah gitu. Nabi hanya mengatakan 5 hajar tawasian. Kata Nabi, kenapa kamu persempit sesuatu yang luas? Kan rahmat Allah itu luas ya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu cukup untuk semuanya. Jadi jangan dipersempit. Jadi kenapa kau persempit rahmat Allah yang luas cuma untuk kita berdua gitu maksudnya? Tapi ya sudah gitu ya, itu sepenggal kisah Arab Badui, dan Nabi dengan Arab Badui itu sangat banyak saya sudah sampaikan. Ada buku bagus ya tentang
dakwah Nabi untuk orang-orang Arab Badui. Jadi masjid itu aktivitasnya sebenarnya banyak, ada tilawah, ada zikir, tadi ada sholat. Tapi ternyata kenapa yang dipilih tempat ibadah kita ini namanya masjid, tempat sujud. Tempat sujud, kenapa nggak boleh tempat rukuk? Bisa gitu ya. Atau sekalian tempat sholat. Pilihan, dan itu pilihan Allah. Karena di Quran Allah SWT menyampaikan bahasanya masjid, jamaknya masjid. Sekali waktu disebutnya Baitullah, rumah Allah. Dan teman-teman supaya kita tahu ya, semua ini supaya kita tahu tentang banyak hal, tentang prioritas dan segala macam. Sebenarnya itu menunjukkan betapa istimewanya dari sekian aktivitas muslim di masjid itu, sujud itu aktivitas paling mulianya. Dan disitulah Nabi mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajid. Ini adalah posisi hamba paling dekat dengan Tuhannya, yaitu ketika sujud. Maka itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala bahwa tempat muslimin ibadah namanya masjid. Masjid tempat bersujud. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu punyanya Allah, lillah. Maka janganlah kalian beribadah kepada selainnya. Jadi wa annal masajida lillah, teman-teman. Maka lihat, masjid menjadi tidak produktif. Masjid itu menjadi tidak sesuai fungsinya ketika masjid itu bukan lillah. Umpamanya lil kelompok apa, oke, lil aliran apa, lil hizb apa, gitu ya. Ini masjid ini, kalau betul ini adalah masjid, maka semua yang merupakan hamba Allah boleh di sini. Wa annal masajida lillah. Umpamanya gini, anggap sebuah masjid yang membangun ada kelompok tertentu. Umpamanya, ya Anda yang bangun, tapi kalau ini Anda namakan masjid, wa annal masajida lillah. Masjid itu punya Allah, bukan punya Anda. Yang bangun memang Anda. Atau yang bangun memang kelompok ini. Tapi ini bukan punya kelompok ini. Itulah kesalahan muslimin pertama hari ini tentang masjid itu. Ketika masjid itu, kemudian oh ini masjidnya kelompok ini. Quran katakan itu. Wa annal masajida lillah. Dan karena masjid ini punya Allah, maka sudah pas kalau kita nanya kepada yang punya rumah ini bagaimana cara memakmurkannya. Jangan ngarang sendiri, ada yang punya di rumah. Bukan punya kita. Bukan punya kelompok kita. Maka cara memakmurkannya, cara mengaturnya, mari kita lihat. Bagaimana dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkannya dalam masjidnya. Dan kalau kita lihat secara teori nanti akan mudah ketika kita lihat langsung pada prakteknya, yaitu di Masjid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata teman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid yang pertama dibangun antum tahu adalah Masjid Quba, dibangun Nabi pertama kali. Waktu Nabi SAW dari Mekah hijrah ke Madinah, dan Quba itu posisinya ada di sebelah selatan sebelum masuk ke Masjid Nabawi, sehingga pasti mampir ke situ dulu. Nabi, ulama beda pendapat tentang berapa hari Nabi SAW ada di Quba. Ada yang mengatakan hanya beberapa hari, ada yang mengatakan bahkan hanya 3 hari. Kemudian Nabi bangun masjid itu sederhana, bukan bangunan seperti ini. Kita cuma dikasih batas, kemudian paling hanya dikasih tembok tinggi, cukup. Nanti saya jelaskan tentang detail karena ini tidak sembarangan nanti. Ini semua ada manfaat, ada filosofinya, dan ini nanti menentukan fungsinya, dan ini nanti yang akan membuat masjid ini memiliki fungsi yang maksimal. Semua kebesaran dan kebangkitan Islam dimulai dari sini. Ya. Nah, dari Quba Nabi SAW bergerak ke arah hari Jumat saat itu, Jumat pagi. Nabi bergerak masuk ke arah Madinah. Madinah itu
Dulu Kuba bukan Madinah, gitu ya, makanya disebutnya bergerak ke arah Madinah. Ya, sekarang Kuba tentu masuk Madinah. Dulu Kuba bukan Madinah, Nabi bergerak ke arah Madinah itu artinya ke Masjid Nabawi yang sekarang. Ya, kemudian di tengah perjalanan itu masuk waktu Jumat. Makanya kemudian Nabi sholat Jumat pertama itu di lembah yang hari ini menjadi Masjid Jum'ah. Jadi kalau teman-teman ke Madinah ada Masjid Jum'ah, itu aslinya di lembah. Lembah itu dulu Nabi sholat di situ. Itu pertama kali Nabi sholat Jumat. Selesai itu kemudian onta Nabi jadi rebutan. Nabi karena ditarik-tarik orang supaya mampir ke rumah para sahabat. Akhirnya Nabi mengatakan, kata Nabi, biarkan unta ini, karena unta ini da'ha fa innaha ma'murah. Kata Nabi, biarkan karena unta ini ada yang memerintah. Biarin, nanti dia akan berhenti di mana dia tahu. Ya. Begitu berjalan, berhentilah di Masjid Nabawi yang hari ini. Berhenti saat itu adalah tanah kosong. Waktu itu hanya tanah kosong yang biasa dipakai untuk menjemur, jemur korma, itu di situ tempat itu. Di sekelilingnya ada beberapa pohon, termasuk pohon gharqad, pohon gharqad, dan ada makam orang-orang musyrik. Tanah ini milik 2 anak yatim, dan onta berhenti di situ. Kemudian nanti onta sempat berdiri lagi, jalan lagi, nggak jauh muter balik ke tempat itu. Begitu sudah berhenti di situ, Nabi turun dari ontanya dari tempatnya ini. Ternyata tempatnya tempat tanah kosong. Nabi turunkan perbekalan beliau. Kemudian Nabi SAW minta izin menginapnya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi letakkan barang di rumah Abu Ayyub. Nabi kemudian mengurus, ini tanah siapa? Anak yatim. Baik, siapa yang mengasuhnya? Sampai kemudian tanah itu dibeli oleh Nabi SAW dan kemudian diwakafkan. Maka masjid muslimin itu aslinya harus wakaf. Aslinya wakaf. Masjid Nabawi itu wakaf. Dengan semua perluasan sampai hari ini, itu pun masih wakaf. Itu wakaf terus. Ya. Nah, maka dibangun di atas tanah wakaf. Diwakafkan oleh Nabi SAW, kemudian dibangun. Bangunannya, ini teman-teman saya cerita bangunannya karena ini berhubungan nanti dengan fungsi, dengan manfaat dan seterusnya. Tadinya kiblatnya ke arah utara. Itu perlu saya gambar atau dibayangkan saja? Bayangkan aja, ya. Lagi. Antum bayangkan aja ya. Kalau mau gambar saya gambar. Kalau bayangkan begini. Gambar bawah boleh pinjam papan tulisnya.